Yang pertama, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak adalah utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Nah, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Lalu, apa saja yang harus dieliminasi? Yaitu ada utang piutang. Utang piutang di sini harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Lalu ada juga pendapatan bunga dan beban bunga. Dalam hal ini, jika transaksi pemberian pinjaman tersebut memunculkan pendapatan atau beban bunga, maka harus juga dieliminasi. Langsung saja ke ilustrasi. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai 500 juta pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Nah, bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi tersebut dapat digambarkan dengan bagan yang telah ditampilkan. Mula-mula, kita akan melakukan pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Yang pertama, 1 Juli 2015, kita akan mencatat pemberian fasilitas kredit kepada PTS dengan mendebit piutang sebesar 500 juta dan mengkredit kas sebesar 500 juta. Yang kedua, pada tanggal 30 Desember 2015, kita akan mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015. Nah, nominalnya kita dapat dengan cara 5% yaitu bunganya tadi dikali 6/12 karena dibayarkan per semesteran lalu dikalikan dengan 500 juta sehingga kita menghasilkan nominal 12.500.000. Sehingga kita mendebit akun piutang bunga sebesar 12.500.000 dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 12.500.000. Di sisi lain, kita juga melakukan pencatatan PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2015, mencatat perolehan fasilitas kredit kepada PTP dengan mendebit kas sebesar 500 juta dan mengkredit utang sebesar 500 juta. Lalu, 31 Desember 2015 mencatat pendapatan bunga untuk periode 2015 yaitu dengan cara 5% dikali 6/12 dikali 500 juta sehingga kita akan mencatat beban bunga di sebelah debit 12.500.000 dan utang bunga di sebelah kredit sebesar 12.500.000. Setelah melakukan pencatatan sebelumnya, maka PTS dan PTP akan melaporkan akun-akun seperti dalam PTP akan muncul piutang, piutang bunga, dan pendapatan bunga. Sedangkan PTS akan muncul akun utang, utang bunga, dan beban bunga. Sehingga transaksi utang piutang yang terjadi antara PTP dan PTS merupakan satu kesatuan ekonomi. Maka akun-akun tersebut harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, akun-akun piutang dari PTP maupun utang dari PTS tidak akan muncul. Begitu pula dengan pendapatan bunga dari PTP dan beban bunga dari PTS juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.
Yang selanjutnya, transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi, di mana entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual-beli obligasi baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana kita bisa melihat bagan yang secara langsung. Itu, entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual-beli obligasi secara langsung. Nah, di mana induk perusahaan melakukan pembelian obligasi kepada anak perusahaannya. Sedangkan secara tidak langsung, di mana entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi, seperti bagian yang telah ditampilkan. Yang selanjutnya, pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Di mana pembelian obligasi langsung pada nilai par, investasi pada obligasi, dan utang obligasi dihapus sebesar nilai par. Langsung saja ke ilustrasi, di mana di sini ditampilkan neraca saldo per 31 Desember 2015 antara PT Nusantara dan PT Andalas. Lalu di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dan yang terakhir, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par, yaitu sebesar 500 juta dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Tingkat bunga obligasi tersebut adalah 8% dan akan dibayarkan secara semesteran, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Langsung saja, mula-mula PT Nusantara akan melakukan pencatatan. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2015, yaitu mencatat penerbitan obligasi pada nilai par, yaitu sebesar 500 juta, di mana kita mendapatkan 500 juta, yaitu dengan melihat neraca saldonya tadi. Dengan mendebit kas sebesar 500 juta dan mengkredit utang obligasi sebesar 500 juta. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015, kita akan mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dengan cara 8%, di mana tingkat bunga obligasinya tadi adalah 8%, lalu dikalikan 6/12 karena dibayarkannya secara semesteran, dikalikan dengan 500 juta, sehingga nominalnya adalah 20 juta, di mana kita akan mendebit beban bunga sebesar 20 juta dan mengkredit utang bunga sebesar 20 juta. Di sisi lain, kita akan melakukan pencatatan PT Andalas. Yang pertama, 1 Juli 2015, yaitu mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Di informasi tambahan dijelaskan bahwa PT Nusantara menerbitkan obligasi pada nilai par yaitu sebesar 500 juta. Sehingga kita menemukan nominal 300 juta, yaitu dengan cara 60% dikalikan dengan 500 juta. Lalu kita akan mendebit investasi pada obligasi sebesar 300 juta dan mengkredit kas sebesar 300 juta. Lalu yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2015, mencatat pengakuan bunga obligasi terutang, yaitu dengan cara 8%, di mana tingkat bunga obligasi tadi adalah 8% dikali 6/12 karena dibayarkannya secara semesteran, lalu dikalikan dengan 300 juta sehingga mendapatkan nominal sebesar 12 juta. Lalu kita akan mendebit piutang bunga sebesar 12 juta dan mengkredit pendapatan bunga sebesar 12 juta. Prosedur konsolidasi tahun pertama, yaitu tahun 2015. Pencatatan PT Nusantara. PT Nusantara mencatat menggunakan metode ekuitas. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara akan mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu dengan mendebitkan investasi pada PT Andalas dan mengkreditkan kas sejumlah 900 juta.
Selanjutnya pada 31 Desember 2015, PT Nusantara mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sejumlah 150 juta dari 200 juta dikali 75% kepemilikannya. Dengan menjurnal investasi pada PT Andalas di bagian debit dan di kreditnya adalah bagian laba atas PT Andalas sejumlah 150 juta. Selanjutnya adalah mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar 50 juta rupiah dikali 75% kepemilikan, sehingga PT Nusantara mencatat jurnal kas di debit dan di kreditnya adalah investasi pada PT Andalas sejumlah 37.500.000. Selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Oke, di sini sudah disajikan tabel perhitungan jurnal eliminasi. Pada saldo awalnya, di bagian kanan terdapat saham biasa dan saldo laba sejumlah 800 juta dan 400 juta didapat dari neraca saldo PT Andalas. Sedangkan di bagian kirinya terdapat kepemilikan PT Nusantara yaitu 75% dan kepentingan non-pengendalinya 25%, sehingga PT Nusantara memiliki 900 juta dan kepentingan non-pengendali memiliki 300 juta rupiah. Kemudian PT Andalas mengumumkan bahwa memiliki laba 200 juta, maka di saldo laba kita menambahkan 200 juta. Kemudian di bagian kanan PT Nusantara mendapatkan 150 juta rupiah dari 200 juta dikali 75%, dan kepentingan non pengendalinya 200 juta dikali 25% sehingga 50 juta. Di bagian dividen, PT Andalas membagikan dividen 50 juta rupiah sehingga PT Nusantara mendapatkan bagian 37.500.000 dan kepentingan non pengendalinya adalah 12.500.000. Sehingga saldo akhir PT Nusantara atas investasi pada PT Andalas adalah 1.012.500.000 dan kepentingan pengendalinya 337.500.000 dengan saham biasanya 800 dan saldo laba adalah 550 juta. Kemudian selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Dari tabel perhitungan jurnal eliminasi yang telah kita buat, kita dapat membuat jurnal eliminasi dengan mendebitkan saham biasa sejumlah 800 juta, saldo laba di bagian debitnya 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 150 juta, bagian laba kepentingan non pengendalinya adalah 50 juta. Dan di bagian kreditnya adalah dividen diumumkan sejumlah 50 juta, investasi pada PT Andalas adalah 1.012.500.000, kemudian kepentingan non pengendalinya adalah 337.500.000. Selanjutnya, dampak dari pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi juga harus dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga. Oke, untuk mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, kita akan menjurnal di bagian debit utang obligasi dan di bagian kredit adalah investasi pada obligasi sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, kita akan mendebitkan pendapatan bunga dan mengkreditkan beban bunga sejumlah 12 juta rupiah. Dan untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, kita akan mendebitkan utang bunga dan mengkreditkan piutang bunga sejumlah 12 juta rupiah. Berdasarkan jurnal eliminasi tersebut, kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian pada 2015. Pada kertas kerja konsolidasian
dimasukkan neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas. Kemudian di bagian kolom selanjutnya terdapat jurnal eliminasi. Nah, dari jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya, yang ada 3 tadi, ada 1E, 2E, dan 3E, itu dimasukkan ke dalam jurnal eliminasi kolom ini dan dimasukkan sesuai dengan akun-akunnya. Kemudian pada kolom berikutnya adalah jurnal konsolidasian dengan menjumlahkan neraca saldo PT Nusantara dengan neraca saldo PT Andalas, kemudian dijumlah dengan jurnal eliminasi. Pada bagian pertama terdapat laporan laba rugi penjualan PT Nusantara, kemudian ditambah PT Andalas, kemudian dikurangi beban pokok penjualan, dikurangi beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, beban bunga, dan ditambah dengan bagian laba atas PT Andalas yang sudah dieliminasi, dan pendapatan bunganya juga sudah dieliminasi, sehingga laba bersih konsolidasian adalah 800 juta rupiah. Dan pada bagian laba kepentingan pengendali terdapat jurnal eliminasi di bagian debit sejumlah 550 juta rupiah, sehingga bagian induk atas laba bersih adalah 750 juta rupiah. Yang kedua adalah laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal itu dari saldo laba PT Nusantara ditambah saldo laba PT Andalas, kemudian terdapat jurnal eliminasi, sehingga saldo laba awal adalah 1.500.000. Kemudian laba bersih itu dihitung dari atas. Kita memiliki laba bersihnya 750 juta. Kemudian dikurangi dividen yang sudah terdapat jurnal eliminasinya, sehingga dividennya adalah 300 juta, maka saldo laba 1.500.000 ditambah 750 juta, kemudian dikurangi 300 juta, maka saldo laba akhir adalah 1.950 juta. Kemudian yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Pada bagian ini aset-aset milik PT Nusantara dan PT Andalas dijumlah, kemudian disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Pada bagian ini, piutang bunga yang dimiliki oleh PT Andalas telah dieliminasi, sehingga hasilnya adalah tidak ada atau nol. Sama halnya dengan investasi pada obligasi milik PT Andalas yang telah disesuaikan atau dieliminasi, sehingga hasilnya adalah nol, sehingga total aset konsolidasian adalah 8.495 juta rupiah. Dan di bagian liabilitas dan ekuitas, liabilitas dan ekuitas milik PT Nusantara dan PT Andalas dijumlahkan, kemudian disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Pada bagian ini, utang bunga milik PT Nusantara telah dieliminasi, sehingga hasilnya akun utang bunga hanya akan menampilkan utang bunga milik pihak lain atau bukan milik PT Andalas, sehingga total liabilitas dan ekuitas konsolidasian adalah 8.495.500. Selanjutnya, jika tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, PT Andalas masih memiliki obligasi PT Nusantara, maka pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian juga perlu dibuat jurnal eliminasi kembali untuk menghapus dampak kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas. Jurnal untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi dan utang obligasi sama dengan jurnal eliminasi yang telah kita buat pada tanggal 31 Desember 2015. Sedangkan besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dihapus atau dieliminasi 2 kali besarnya pendapatan bunga dan beban bunga yang dieliminasi di tanggal 31 Desember 2015.
Hal ini dikarenakan terdapat 2 kali periode pembayaran bunga, yaitu pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berikut adalah jurnal eliminasi yang dibuat pada 31 Desember 2016. Jurnal eliminasi yang pertama adalah mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas dengan mendebitkan utang obligasi dan mengkreditkan investasi pada obligasi sejumlah 300 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas dengan mendebitkan pendapatan bunga dan mengkreditkan beban bunga sejumlah 24 juta rupiah. Kemudian mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas dengan mendebitkan utang bunga dan piutang bunga sejumlah 12 juta rupiah. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Sebagai contoh, 7.2. Sebenarnya ilustrasi ini sama dengan ilustrasi yang sebelumnya, yaitu 7.1, tetapi terdapat perbedaan pada nilai penerbitan obligasi PT Nusantara. Nah, karena obligasi pada nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai parnya, sehingga terdapat diskon obligasi di sini. Nah, ini adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Kemudian informasi tambahan yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, sebesar 300 juta. Nah, 2. Selama tahun 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada tanggal 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par sebesar 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8% akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran, yaitu pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni. Pada saat penerbitan obligasi, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Kemudian di sini terdapat tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Dalam tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara terdapat beberapa kolom-kolom. Yang pertama ada kolom periode, dimulai dari periode 0 sampai periode 10. Yang kedua ada kolom tanggal, yang ketiga ada kolom kas yang dibayarkan sebesar 20 juta rupiah dari periode 1 sampai periode 10. 20 juta rupiah ini didapatkan dari 500 juta dikali 8% dibagi 2. Kemudian ada kolom beban bunga. Beban bunga diperoleh dari perkalian antara persentase bunga 4,25% dari 8,5% dibagi 2. Kemudian dikalikan dengan hasil perhitungan penjualan obligasi sesuai dengan bunga pasar 8,5% menggunakan tabel present value dan tabel present value anuitas. Kemudian ada amortisasi diskon. Amortisasi diskon diperoleh dari beban bunga dikurangi dengan kas yang dibayarkan. Kemudian ada diskon yang belum diamortisasi. Diskon yang belum diamortisasi diperoleh dari pengurangan antara diskon yang belum diamortisasi dengan amortisasi diskon.
Yang terakhir ada nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat obligasi diperoleh dari 500 juta dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi. Berikut merupakan pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Jurnal yang pertama untuk mencatat penerbitan obligasi pada diskon. Jurnalnya 1 Juli 2015. Kas di sebelah debit sebesar 490 juta. Diskon obligasi di sebelah debit sebesar 10 juta. Utang obligasi di sebelah kredit sebesar 500 juta. Kemudian jurnal yang kedua untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Jurnalnya 31 Desember 2015. Beban bunga di sebelah debit sebesar 20.823.314. Utang bunga di sebelah kredit sebesar 20 juta. Diskon obligasi di sebelah kredit sebesar 823.314. Jurnal yang ketiga untuk mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon. Jurnalnya 1 Juli 2015. Investasi pada obligasi di sebelah debit sebesar 294 juta. Kas di sebelah kredit sebesar 294 juta. Kemudian jurnal yang keempat untuk mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dari amortisasi diskon obligasi. Jurnalnya 31 Desember 2015. Investasi pada obligasi di sebelah debit sebesar 493.989 didapatkan dari 823.314 dikali 60%. Kemudian ada piutang bunga di sebelah debit sebesar 12 juta didapatkan dari 20 juta dikali 60%. Kemudian ada pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar 12.493.989 didapatkan dari 20.823.314 dikali 60%. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Berikut adalah pencatatan PT Nusantara selama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya 1 Januari 2015. Investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian kas di sebelah kredit sebesar 900 juta rupiah. Jurnal yang kedua untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dari 200 juta dikali 75%. Hasilnya 150 juta. Jurnalnya 31 Desember 2015. Investasi pada PT Andalas di sebelah debit sebesar 150 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 150 juta rupiah. Jurnal yang ketiga untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dari 50 juta dikali 75%. Hasilnya 37.500. Jurnalnya 31 Desember 2015. Kas di sebelah debit sebesar 37.500. Pada investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 37.500. Kemudian di sini terdapat tabel perhitungan jurnal eliminasi. Tabel perhitungan jurnal eliminasi dimulai dari sebelah kanan. Saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta didapatkan dari neraca saldo. Kemudian saldo awal PT Nusantara 75% sebesar 900 juta dan kepentingan non-pengendali 25% sebesar 300 juta. Laba bersih 200 juta dibagi ke PT Nusantara sebesar 150 juta dan ke kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta. Kemudian ada dividen sebesar 50 juta dibagi ke PT Nusantara sebesar 37.500 dan ke
kepentingan non-pengendali sebesar 12.500.000. Sehingga saldo akhir PT Nusantara 900 juta ditambah 150 juta dikurangi dengan 37.500.000, totalnya 1.012.500.000. Kemudian di sini terdapat jurnal eliminasi yang merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal yang pertama, Jurnal 8E untuk mencatat ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Saham biasa di sisi debit sebesar 800 juta rupiah. Saldo laba di sisi debit sebesar 400 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas di sisi debit sebesar 150 juta rupiah. Bagian laba kepentingan pengendali di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dividen diumumkan di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 1.012.500.000 rupiah. Kepentingan non-pengendali di sisi kredit sebesar 337.500.000 rupiah. Dampak atas pembelian obligasi PT Nusantara harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi sebagian karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Tetapi karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi dibuat atas sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Jurnal yang selanjutnya ada Jurnal 9E, jurnal untuk mengeliminasi utang obligasi yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnalnya utang obligasi di sisi debit sebesar 300 juta rupiah. 300 juta rupiah ini didapatkan dari 50 juta dikali 60%. Investasi pada obligasi di sisi kredit sebesar 294.493.989 rupiah. Didapatkan dari 490.823.344 dikali 60%. Diskon obligasi di sisi kredit sebesar 5.506.011 rupiah didapatkan dari 9.176.868 dikali 60%. Kemudian jurnal 10E, jurnal untuk mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 12.493.989 rupiah didapatkan dari 20.823.314 dikali 60%. Jurnal 11E, jurnal untuk mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Jurnalnya utang bunga pada piutang bunga sebesar 12 juta rupiah. 12 juta rupiah ini didapatkan dari 20 juta dikali 60%. Kertas kerja konsolidasian 2015 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Dari laporan laba rugi ini diambil dari neraca saldo awal dari PT Nusantara dan PT Andalas. Ini diambil dari neraca saldo awal. Dan selanjutnya 150 PT Nusantara pada laporan laba rugi sejumlah 750 juta, PT Andalas 200 juta, jurnal eliminasi di debit 162.493.989, di kredit 12.493.989,
dikonsolidasikan 800 juta. Yang selanjutnya bagian induk atas laba bersih 50 juta ini diambil dari jurnal eliminasi, maka tempatnya di jurnal eliminasi di debit sebesar 50 juta. Yang sisanya itu masih tetap. Yang selanjutnya ada laporan perubahan saldo laba, yang ada saldo laba awal, laba bersih, dan dikurangi dividen diumumkan. Pada PT Nusantara dan PT Andalas ini diambil dari neraca saldo. Laporan posisi keuangan kas dan setara kas, piutang usaha sampai ke bawah ini juga sama, diambil dari neraca saldo awal. Yang sebelah sini tadi biasanya diambil dari tabel jurnal eliminasi. Pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian tahun berikutnya atau 2016, perlu dibuat jurnal kembali untuk mengeliminasi akun investasi pada obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, piutang bunga, serta utang bunga. Besarnya angka yang di jurnal untuk tiap akun berbeda dengan angka yang di jurnal pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian 2015. Hal ini dikarenakan pembelian obligasi PT Nusantara oleh entitas anak bukan pada nilai par. Berikut ini jurnal eliminasi terkait kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas per 31 Desember 2016. Yang pertama ada mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli PT Andalas. Utang obligasinya sebesar 500 juta dikali 60%, investasi pada obligasi 492 juta 576 394 dikali 60%, diskon obligasi 7 juta 423 606 kali 60%. Dan jurnalnya utang obligasi pada kredit 300 juta, investasi pada obligasi 295 juta 545 836 di kredit, diskon obligasi 4 juta 454 164 di kredit. Yang selanjutnya ada mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Yang perhitungannya 41.753.080 dikali 60%. Jadi hasilnya jurnal pendapatan bunga 25.051.848 di kredit, beban bunganya sama 250.051.848. Yang selanjutnya ada mengeliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas. Penghitungannya 20 juta dikali 60%. Jadi jurnalnya utang bunga 12 juta di debit, piutang bunga 12 juta di debit, di kredit. Bagaimana jika entitas anak yang menerbitkan obligasi dan dibeli oleh entitas induk? Jurnal eliminasi yang harus dibuat sama dengan jurnal eliminasi di atas, baik pada saat pada nilai par atau pada diskon atau premium. Jadi tidak ada perbedaan antara jurnal eliminasi atas pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anak dengan jurnal eliminasi pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk. Transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. Yang pertama ada pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat. Pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut
maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau entitas anak. Investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi jika terdapat piutang bunga dan utang bunga. Sebagai dampak, pencatatan perusahaan secara akrual juga harus dieliminasi. Yang selanjutnya ada pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian, sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibandingkan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian. Ada bahkan harga pembelian obligasi sama dengan nilai tercatat obligasi, tidak ada keuntungan atau kerugian penarikan modal. Harga pembelian obligasi lebih dari nilai tercatat obligasi atau terdapat keuntungan penarikan obligasi. Harga pembelian obligasi kurang dari nilai tercatat obligasi, terdapat kerugian penarikan obligasi. Misalnya, pada 31 Desember 2015, PT ABC membeli obligasi yang diterbitkan entitas anaknya dari pihak non-afiliasi. Nilai pokok obligasi tersebut adalah 1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2015, nilai tercatat obligasi tersebut adalah 1 miliar 5 juta. Jika PT ABC melakukan pembelian pada harga 990 juta, maka akan muncul keuntungan penarikan obligasi pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 15 juta. Namun, ketika PT ABC menarik obligasi entitas anak tersebut pada harga 1 miliar 10 juta, maka akan disajikan kerugian penarikan obligasi sebesar 5 juta dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang selanjutnya ada contoh soal. Ilustrasi ini menggambarkan transaksi pembelian obligasi entitas anak atau PT Andalas oleh entitas induk PT Nusantara dari pihak non-afiliasi dan dampaknya terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Berikut adalah neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember 2015. Ini neraca saldo per 31 Desember 2015. Informasi tambahan. Yang pertama, ada PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melakukan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi dengan par 500 juta pada harga 510 juta. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga atas obligasi sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali setahun, yaitu setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Tingkat bunga pasar pada saat penerbitan adalah 7,51%. Pada 31 Desember 2015 atau setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta. Tingkat bunga pasar pada saat itu adalah 8,30%. Terdapat pencatatan obligasi pada tahun 2015. Berikut tabel amortisasi premium obligasi PT Andalas. Pada transaksi tanggal 1
bulan Juli 2015 terdapat cash yang dibayarkan sebesar 20 juta rupiah, beban bunga 19.157.636 rupiah, amortisasi premium yang diperoleh dari 20 juta rupiah dikurangi 19.157.636 dengan hasil 842.364 rupiah. Premium yang belum diamortisasi sebesar 9.157.636 rupiah dan nilai tercatat obligasi yang diperoleh dari 500 juta ditambah dengan premium yang belum diamortisasi itu berjumlah 509.157.636. Dengan perhitungannya sama sampai transaksi tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya pencatatan dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi yang diterbitkan selama tahun 2015. Transaksi pada tanggal 1 Januari 2015 terdapat mencatat penerbitan obligasi pada premium dengan cash yang didebitkan sebesar 510 juta, utang obligasi yang dikreditkan sebesar 500 juta, premium obligasi yang dikreditkan sebesar 10 juta. Transaksi pada tanggal 1 Juli 2015 mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Beban bunga yang didebitkan sebesar 19.157.636 rupiah, premium obligasi yang didebitkan sebesar 842.364 rupiah, dan cash yang dikreditkan sebesar 20 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi diskon obligasi. Beban bunga yang didebitkan sebesar 19.125.994 rupiah, premium obligasi yang didebitkan sebesar 874.006 rupiah, cash yang dikreditkan sebesar 823.314 rupiah. Dan pencatatan PT Nusantara melakukan pembelian obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi. Transaksi pada tanggal 1 Juli 2015 mencatat pembelian seluruh obligasi PT Andalas dari pihak non-afiliasi. Investasi pada obligasi yang didebitkan sebesar 495 juta rupiah, cash yang dikreditkan sebesar 495 juta rupiah. Prosedur konsolidasian tahun pertama pada tahun 2015. Pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah pada transaksi pada tanggal 1 Januari 2015 mencatat pembelian saham PT Andalas. Investasi pada PT Andalas yang didebitkan sebesar 900 juta rupiah, cash yang dikreditkan 900 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas dengan perhitungan 200 juta dikali 75% dengan hasil 150 juta rupiah. Investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas yang dikreditkan sebesar 150 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas dengan perhitungan 50 juta rupiah dikali 75%. Kas didebitkan sebesar 37.500. Investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 rupiah. Selanjutnya
Pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuntungan dan laporan keuangan konsolidasian. PT Nusantara membeli obligasi PT Andalas pada harga 495 juta, sedangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut adalah 508.283.630 rupiah. Oleh karena itu, muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Besarnya keuntungan penarikan obligasi adalah nilai tercatat obligasi pada 31 Desember 2015 besar 508.283.630 rupiah. Harga pembelian obligasi 495 juta rupiah kurangkan dengan hasil 13.283 rupiah 83.630 rupiah sebagai keuntungan penarikan obligasi. Keuntungan penarikan obligasi tersebut akan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Atas keuntungan tersebut, maka PT Nusantara akan mencatat penambahan investasi dan bagian laba dari entitas anak sebesar porsi kepemilikannya. Jurnal yang dibuat PT Nusantara. Transaksi pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih. Investasi pada PT Andalas yang didebitkan 9.962.723 yang diperoleh dari 13.283.630 dikali 75%. Bagian laba atas PT Andalas yang digratiskan sebesar 9.962.723. Jurnal eliminasi pada tahun 2015. Perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih. Tabel perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal PT Nusantara dengan persentase 75% besar 900 juta, kepentingan non-pengendali persentase 25% sebesar 300 juta, saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta. Laba bersih PT Nusantara 150 juta, dividen dikurangkan dividen sebesar 37.500 dengan menghasilkan saldo akhir sebesar 1.012.500. Keuntungan penarikan obligasi PT Nusantara 9.962.723 rupiah yang diperoleh dari transaksi tersebut. Saldo akhir diperoleh dari saldo akhir ditambah keuntungan penarikan obligasi dengan hasil 1.022.462.723. Bagian laba atas PT Andalas diperoleh dari laba bersih ditambah keuntungan penarikan obligasi, itu sebesar 159.962.723. Kepentingan non-pengendali dan persentase 25%, saldo awal 300 juta, laba bersih 50 juta, dikurangi dividen 12.500, menghasilkan saldo akhir sebesar 337.500. Keuntungan penarikan obligasi sebesar 3.320.907 rupiah. Menghasilkan saldo akhir yang disesuaikan sebesar 340.820.907 rupiah.
Bagian laba kepentingan non pengendali 53.320.907 rupiah. Saldo laba saham biasa saldo awal 800 juta dan saldo akhir tetap 800 juta. Saldo laba dengan saldo awal sebesar 400 juta, laba bersih 200 juta dikurangi dividen sebesar 50 juta dan hasil saldo akhir sebesar 550 juta rupiah. Terdapat jurnal eliminasi, merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Saham biasa yang didebitkan sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 400 juta, bagian laba atas PT Andalas yang didebitkan sebesar 159.962.723 rupiah, bagian laba kepentingan pengendali yang didebitkan sebesar 53.320.907 rupiah. Dividen diumumkan yang digratiskan sebesar 50 juta, investasi pada PT Andalas yang digratiskan sebesar 1.422.723, kepentingan pengendali yang digratiskan sebesar 340.820.907 rupiah. Transaksi tersebut mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Selanjutnya, utang obligasi PT Andalas harus dieliminasi karena obligasi tersebut sekarang dimiliki oleh entitas induknya sendiri. Premium obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Investasi pada obligasi yang dibukukan oleh PT Nusantara juga harus dieliminasi. Selain itu, jurnal eliminasi yang dibuat juga akan memunculkan keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Transaksi eliminasi 16 mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli PT Andalas dan memunculkan keuntungan penarikan obligasi. Utang obligasi yang didebitkan sebesar 5 miliar, premi obligasi yang didebitkan sebesar 8.283.630 rupiah, investasi pada obligasi yang dikreditkan sebesar 495 juta, keuntungan penarikan obligasi yang dikreditkan sebesar 13.283.630 rupiah. Karena PT Nusantara baru melakukan pembelian obligasi pada 31 Desember 2015, maka belum terdapat pendapatan bunga dan beban bunga obligasi yang harus dieliminasi. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasian. Terdapat laba rugi penjualan PT Nusantara 4.800.000.000, beban pokok penjualan dikurangi beban pokok penjualan 3 miliar, kurangi beban operasi PT Nusantara sebesar 900 juta, beban penyusutan PT Nusantara 250, beban amortisasi 50, dan bagian laba atas PT Andalas 159.962.723 rupiah dan mendapatkan laba bersih konsolidasian sebesar 759.962.723. Laporan perubahan saldo laba PT Nusantara. Saldo laba awal 1.500.000.000 rupiah, laba bersih yang didapat dari laba bersih konsolidasian sebesar 759.962.723 rupiah, dikurangi dividen sebesar 300 juta.
mendapatkan saldo akhir yang sebesar 1.959.962.723 rupiah. Laporan posisi keuangan PT Nusantara, kas dan setara kas sebesar 592.500.000 rupiah dan 800 juta. Persediaan sebesar 650 juta, investasi pada PT Andalas 1.462.723 dan 495 juta. Tanah 1.500.000 juta, bangunan dan peralatan 3 miliar, akumulasi penyusupan 750, merek dagang 410, akumulasi amortisasi 60 juta, dapatkan total aset sebesar 7.969.962.723 rupiah. Utang usaha 1.200.000 juta, utang obligasi 1.500.000 juta, saham biasa 3 miliar, saldo laba dari atas sebesar 1 juta, 1.1.959.962.723 rupiah, dan mendapatkan total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara sebesar 7.959.962.723 rupiah. Rugi PT Andalas mendapatkan laba bersih konsolidasian sebesar 200 juta. Saldo laba akhir PT Andalas sebesar 550 juta. Total aset PT Andalas sebesar 2.188.283.630 rupiah, dan total liabilitas ekuitas PT Andalas sebesar 2.188.283.630 rupiah. Jurnal eliminasi yang jumlah total liabilitas dan ekuitas jurnal eliminasi yang didebit sebesar 1.848.246.353 rupiah, dan total liabilitas dan ekuitas di jurnal eliminasi kredit sebesar 455.425.444 rupiah. Konsolidasian dengan total aset sebesar 8.300.783.630 dan total liabilitas dan ekuitas konsolidasian sebesar 8.300.783.630 rupiah. Selanjutnya, pencatatan obligasi tahun 2016. Tabel amortisasi premium obligasi dari sisi PT Andalas tidak mengalami perubahan. Berikut ini tabel amortisasi diskon atas investasi pada obligasi yang dibuat PT Nusantara. Tabel 7.12. Tabel amortisasi diskon atas investasi pada obligasi PT Nusantara. Terdapat 10 periode. Pada periode 3 tanggal 1 Juli 2016
kas yang diterima sebesar 20 juta, pendapatan bunga sebesar 20.539.757 rupiah. Amortisasi diskon terdapat dari pendapatan bunga dikurangi kas yang diterima, yaitu sebesar 539.757, dan diskon yang belum diamortisasi pada periode 0 itu terdapat 5 juta, dan pada periode 3 diskon yang belum diamortisasi yaitu 4.460.243, itu dari 5 juta dikurangi dengan 539.757. Selanjutnya, nilai tercatat obligasi. Nilai tercatat obligasi yaitu 500 juta dikurangi dengan diskon yang belum diamortisasi. Pada periode 0, nilai tercatat obligasi yaitu 495 juta, dan pada periode 3 nilai tercatat obligasi yaitu 495.539.757. Pada periode 4 tanggal 31 Desember tahun 2016, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan yaitu 20.562.153, amortisasi diskon yaitu 562.153, diskon yang belum diamortisasi yaitu 3.898.90, nilai yang tercatat obligasi yaitu 496.101.910. Pada periode 5 tanggal 1 Juli 2017, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga 20.585.480, amortisasi diskon yaitu 585.480, diskon yang belum diamortisasi yaitu 3.312.610, nilai tercatat yaitu 496.687.390. Pada periode 6 tanggal 31 Desember 2017, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga yaitu 20.609.774, amortisasi diskon yaitu 609.774, diskon yang belum diamortisasi yaitu 2.702.836, nilai tercatat obligasi yaitu 497.297.164. Pada periode 7 tanggal 1 Juli 2018, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga yaitu 20.635.76, amortisasi diskon yaitu 635.76, diskon yang belum diamortisasi yaitu 2.067.760, nilai tercatat obligasi yaitu 497.932.240. Pada periode 8 tanggal 31 Desember 2018, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga yaitu 20.661.428, amortisasi diskon yaitu 661.428, diskon yang belum diamortisasi yaitu 1.406.332,
Nilai tercatat obligasi yaitu 498, 593, 668. Pada periode 9 tanggal 1 bulan Juli tahun 2019, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga yaitu 20.688.874, amortisasi diskon yaitu 688.874, diskon yang belum diamortisasi yaitu 717.458, nilai tercatat obligasi yaitu 419.282.542. Periode 10 tanggal 31 Desember 2019, kas yang diterima yaitu 20 juta, pendapatan bunga yaitu 20.717.458, amortisasi diskon yaitu 717.458, diskon yang belum diamortisasi yaitu 0, nilai tercatat obligasi yaitu 500 juta. Berikut pencatatan yang dibuat PT Andalas terkait dengan obligasi selama tahun 2016 berdasarkan tabel amortisasi premium yang disajikan di tabel 7.9. Pada tanggal 1 Juli 2016 terdapat beban bunga yaitu di debit sebesar 19.093.162, premium obligasi di debit sebesar 906.438, kas di kredit sebesar 20 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2016 terdapat akun beban bunga premium beban bunga di debit sebesar 19.059.98, premium obligasi di debit sebesar 940.902, kas di kredit sebesar 20 juta. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembayaran bunga obligasi dan amortisasi premium obligasi. Berikut ini pencatatan dari sisi PT Nusantara berdasarkan tabel amortisasi diskon yang disajikan pada tabel 7.12. Pada tanggal 1 Juli 2016 dapat akun kas di debit sebesar 20 juta, investasi pada obligasi di debit sebesar 539.757, pendapatan bunga di kredit sebesar 20.539.757. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi. Pada tanggal 31 Januari 2016 terdapat akun kas di debit sebesar 20 juta, investasi pada obligasi sebesar 562.153, pendapatan bunga di kredit sebesar 20.562.153. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan bunga obligasi dan amortisasi diskon atas investasi obligasi. Selanjutnya, prosedur konsolidasian tahun kedua 2016. Pada periode 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan di luar penghasilan dari entitas anak sebesar 750 juta serta pembagian dividen sebesar 400 juta. Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sehingga akhir 2016 peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara tahun 2016.
PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas didebit sebesar 187.500.000. Bagian laba atas PT Andalas dikredit sebesar 187.500.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas, yaitu 250 juta dikali 75%. Pada tanggal 31 Desember 2016, terdapat akun investasi pada PT Andalas sebesar 187.500 didebit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 dikredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, yaitu 100 juta dikali 75%. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian penarikan obligasi yang muncul akibat pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi akan diamortisasi selama sisa masa obligasi. Besarnya amortisasi keuntungan atau kerugian penarikan obligasi adalah selisih antara pendapatan bunga yang diakui pihak yang membeli obligasi dari pihak non-afiliasi dan beban bunga yang diakui oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Dalam contoh ini, keuntungan penarikan obligasi diamortisasi selama 4 tahun dan besarnya amortisasi setiap periodenya adalah selisih pendapatan bunga yang diakui PT Nusantara dan beban bunga yang diakui PT Andalas. Berikut adalah perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar 41.101.910 dan beban bunga PT Andalas sebesar 38.152.260. Selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar 2.949.650. Pada tahun 2017, pendapatan bunga PT Nusantara yaitu 41.195.254. Beban bunga PT Andalas sebesar 38.10.836. Selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar 3.184.417. Pada tahun 2018, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar 41.296.504. Beban bunga PT Andalas sebesar 37.858.588. Selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar 3.437.917. Pada tahun 2016, pendapatan bunga PT Nusantara sebesar 40.406.332. Beban bunga PT Andalas sebesar 37.694.686. Selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar 3.711.646. Total selisih amortisasi keuntungan penarikan obligasi sebesar 13.283.630. Selanjutnya dijelaskan pada bagian sebelumnya, entitas induk membuat pencatatan atas keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dengan menambah atau mengurangi nilai investasi pada PT Andalas.
Pada saat keuntungan atau kerugian tersebut diamortisasi, maka entitas induk membuat jurnal kembali untuk menurunkan atau menambahkan nilai investasinya pada PT Andalas. Besarnya penurunan atau penambahan investasi yang dicatat adalah sebesar nilai keuntungan atau kerugian penarikan obligasi dikali dengan porsi kepemilikan saham di PT Andalas. Pada contoh ini, besarnya keuntungan penarikan obligasi setiap periodenya adalah 2.949.650. Oleh karena itu, PT Nusantara harus membuat pencatatan untuk menurunkan nilai investasi dan bagian laba atas investasi anak sebesar 2.212.237, yaitu 75% dari 2.949.650. Berikut jurnal yang dibuat PT Nusantara. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Andalas sebesar 2.212.237 didebit dan investasi pada PT Andalas sebesar 2.212.237 dikredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat amortisasi atas keuntungan penarikan obligasi, yaitu 2.949.650 dikali 75%. Selanjutnya, jurnal eliminasi tahun 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Terdapat tabel 7.13, yaitu tabel perhitungan jurnal eliminasi. Satu awal PT Nusantara, yaitu 1.012.500.000, kepentingan non pengendali yaitu 337.500.000, saham biasa yaitu 800 juta, satu laba yaitu 550 juta. Selanjutnya laba bersih PT Nusantara yaitu 187.500.000, kepentingan non pengendali yaitu 62.500.000 dan saldo labanya yaitu 250 juta. Selanjutnya dividen PT Nusantara yaitu 75 juta, kepentingan non pengendali yaitu 25 juta, saldo laba yaitu 100 juta. Saldo akhir PT Nusantara yaitu 1.125 juta, kepentingan non pengendali yaitu 375 juta, saham biasa yaitu 800 juta, satu laba yaitu 700 juta. Keuntungan penarikan obligasi PT Nusantara yaitu 9.962.723, kepentingan non pengendali yaitu 3.320.907. Amortisasi keuntungan penarikan obligasi PT Nusantara yaitu 2.212.237 dan kepentingan non pengendali yaitu 737.413. Saldo akhir disesuaikan PT Nusantara yaitu 1.152.750.486 dan kepentingan non pengendali yaitu 377.583.494. Bagian atas PT Andalas, PT Nusantara sebesar 185.287.763 dan bagian laba kepentingan pengendali yaitu 61.762.587.
Selanjutnya, jurnal eliminasi 17E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Terdiri dari akun saham biasa sebesar 800 juta di debit, saldo laba sebesar 550 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas sebesar 185.287.763 di debit, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 61.762.587 di debit, dan dividen diumumkan sebesar 100 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.222.787.763 di kredit. Kepentingan non pengendali sebesar 374.262.587. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi 18E untuk menghapus ulang obligasi, premium obligasi, dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas. Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat juga memunculkan satu awal keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Namun, karena pembelian obligasi sudah terjadi di periode sebelumnya, maka jurnal eliminasi dibuat dengan menyesuaikan akun investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali, yaitu terdiri dari akun utang obligasi sebesar 500 juta di debit, premium obligasi sebesar 6.435.890 di debit, dan pendapatan bunga sebesar 41.101.910 di debit. Investasi pada obligasi sebesar 496.101.910 di kredit. Investasi pada PT Andalas sebesar 9.962.723 di kredit. Kepentingan non pengendali sebesar 3.320.907 di kredit, dan beban bunga sebesar 152.260 di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi dampak pembelian obligasi PT Andalas oleh PT Nusantara dari pihak non-afiliasi.